Bang TJ juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih banyak. Syukran ya habibi. TJ bukan orang Aceh taat kepada ulama dan habib. Saya memang bukan orang Aceh. Bukan, saya bangsa Aceh, bukan orang Aceh. Dari dulu saya udah bilang saya bukan orang Aceh. Betul. Saya bukan orang Aceh. Orang Aceh nggak ada yang taat kepada Habib, saudara. Nggak ada juga yang taat kepada Kiai. Setahu saya, kenapa? Di sini nggak ada Kiai. Yang ada Tengku di sini, Ustadz, Abuya, itu ada. Kalau Kiai nggak ada di sini. Ulama ada. Kalau Kiai nggak ada di sini. Habib juga baru hal yang baru di sini. Bang, ya. Assalamualaikum. Nagan Raya hadir. Wan. Waalaikumsalam. Salam dari kamu di Birun. Salam syid dari kamu di Aceh Utara. Samudra Pasai. Ada lagi. Bandung hadir. Bang TJ orang yang lahir di Biren, Aceh, Indonesia. Bukan, salah. Saya lahirnya di Banda Aceh. Saya lahirnya di kota Banda Aceh, di rumah sakit. Bukan di bawah gepok pisang. Taat atau tidak dilihat dari akhlakul karimah ucapannya. Belum tentu juga. Kadang-kadang orang taat beribadah tapi tidak bisa menjaga lisannya gitu. Ada juga orang seperti itu. Jadi itu penilaian bukan di kita, saudara. Penilaian di kita itu hanya sebatas penglihatan mata kita dan sesuai dengan pemikiran kita. Apalagi kita lihat di medsos. Kadang-kadang di medsos ngaku-ngaku sebagai pahlawan, sebagai pejuang, ya kan? Padahal aslinya ya pecundang, saudara. Jadi jangan tertipu oleh medsos. Misalnya TJ kalian lihat kalau di medsos ngomongnya gini, ngawur ini, ngelantur. Coba kalau kalian ketemu langsung dengan TJ, pasti lebih ngawur. Merdeka bangsa Aceh, hanya di Aceh yang tak pajak tanah sendiri pada penjajah. Tapi sekarang udah bang, itu udah nggak laku juga. Ya, kalah kita dengan Pulau Jawa, saudara. Kalah majunya, ya kan? Kalah kita. Tapi untuk keasrian alamnya masih ada lah. Lahan-lahan kosong masih banyak. Gitu. Tapi kalau dari segi kemajuan kita kalah. Lapangan kerja terbatas, gitu. Ya, bahkan hampir tiada. Makanya kita harus berdikari sendiri. Jadi gembong narkoba, jadi petani ganja, jangan. Jangan. Jadi TKI gitu. Ilegal maupun legal ya. Bang TIJ, Wan. Kalahnya sama Nuaiman, nggak kenal Nuaiman. Fuad selalu gundul, Fuad semakin gundul, saudara. Di medsos mereka mengaku turunan sultan. Makanya kan gue nanya kemarin, komplotan si Fuad ngakunya dari keturunan keraton. Anak sultan dari mana lu? Gitu pertanyaan TJ. Siapa dong? Assalamualaikum. Hai. Kata Putri Mojopahit, Bang dibilang sok. Saya memang sok lah, orangnya nggak gampangan kayak dia. Jangan bahas perempuan, udah cukup. Udah. Masalah karet udah. Jangan kalian ingatkan sesuatu yang tidak baik. Saya habis muter sendiri malu. Habis nonton video itu malu saya. Apalagi bini gua nonton, malu sekali gua. Keluarga gua juga nonton, malu gua. Cuman nggak mungkin gua hapus. Kalau gua hapus nanti apa kata mereka ya kan? Kesenangan mereka gitu. Ya udah biarin aja gitu.
Pokoknya gue punya cara ngeles. Gue bilang memang mereka harus digitukan, gue bilang. Padahal gue keceplosan waktu itu. Itu kan aib orang, nggak boleh. Nggak boleh aib orang ya. Berarti aib bukan fitnah dong. Sekalipun itu benar seperti kata TJ, itu aib. Kalau nggak benar fitnah dong. Madura hadir matur sekalangkong Madura kanadu tayo. Tak celurit sampean. Madura matur sekalangkong. Mana lagi nih? Padahal orang Aceh pinter-pinter, tapi kenapa susah maju? Maju itu bukan karena pinter, Bang. Ya, maju itu bukan karena pinter. Tapi karena cerdas. Orang pinter dengan orang cerdas kalah jauh orang pinter. Pinter itu adalah kecerdasan dari hasil membaca dan mempelajari dari buku, bukan dari hasil berpikir. Makanya orang yang punya ijazah bukan tanda bahwa dia pernah berpikir, tapi tanda dia pernah sekolah, saudara. Gitu ya. TJ, kalau Kiai Nur Ihya ajak live, kira-kira mau nggak lu? Mau. Kenapa nggak? TJ kan nggak sombong, mau. TJ ODGJ sekarang, bukan Bang. TJ memang gila, tapi bukan ODGJ. Namanya juga Aceh Pungo. Lanjut, saudara, lanjut. Katanya pejuang nasab orang lain buat membuat pencitraan terhadap dirinya sebagai cucu Nabi, ya ikhwan. Nasab Alawi palsu, nasab saya yang asli, kata komplotan Fuad. Isinya di belakang dukun, orang-orang bego entah dari mana dikumpulin, suruh teriak-teriak. Bapak-bapak tua, kakek-kakek biar terkesan sepuh. Disuruh bacot di medsos. Apa nggak kasihan sama cucunya, nggak kasihan sama anaknya, malu lihat datuknya, lihat bapaknya. Suruh gacor di medsos. Kita masih muda lah, misalnya gacor-gacor seperti itu masih lumrah lah. Ini udah tua, gacor seperti itu bukan menunjukkan contoh yang baik. Lutfi gitu, gua nggak habis pikir tuh. Tuh Lutfi tuh, Ciamis, kumaha damang akang. Pinter itu sekolah menjadi, belum tentu orang sekolah itu pinter, cerdas. Pinter bisa jadi cerdas, belum tentu. Ungaran hadir, salam buat teman-teman Ungaran. Mohon maaf teman-teman kalau kalian mengejek, misalnya botak apa segala macam, saya tidak mengikuti kalian ya. Saya tidak baca. Biar saya sendiri aja yang ngebahas mereka, kalian jangan. Ada yang nanya nih, kenapa Habib Bahar walaupun bukan Habib, kenapa banyak yang suka sama Bahar? Gimana TJ? Saya nggak tahu kenapa. Tanya sama yang suka, kenapa? Kan saya nggak suka sama dia. Jadi hal yang seperti itu tanya ke yang bersangkutan. Saya nggak bisa menjawab gimana. Hujanlah hiding alah halah hiding alah halah hiding wajalala halak. Apa nih? Lanjutkan perjuangan Bang. Babat habis para pembegal nasab. Oh iya. Ini siapa nih? Queen Lina. Nah, nih juru kuncinya, nih kuncennya. Pawang mereka tuh. Muncullah buat channel. Ya. Mbak Lina buat channel tuh. Ini juru kuncinya nih.
Waalaikumsalam. Rambut baru nyalon ya bang? Oh saya nggak nyalon saudara. Enggak. Saya bukan seperti komplotan Fuad. Memanfaatkan tesis Kiai Imad untuk dijadikan sebagai alat agar banyak pendukung. Suatu saat nanti bisa nyalon. Nah, saya nggak nyalon. Rencana kemarin mau nyalon ikut di Pilpres ya. Nah, cuman karena partai lokal nggak tembus sampai ke Jakarta, ya sudahlah, nggak jadi gitu. Iya makan. TIJ kok viewer penonton lu makin turun aja? Ya biasa lah itu bang, namanya juga dunia per YouTubean. Daripada banyak sampah, mending sedikit. Nah, tapi ini ada sampah juga seperti kau. Nah, itu nggak ngaruh kita. Kadang-kadang subscribernya jutaan, tapi yang nonton cuma 15 orang. Nah, itu biasa dalam dunia per YouTubean gitu, saudara. Gue udah bosan banyak kali viewer. Kemarin waktu gue dukung tesis Imaduddin, banyak sekali pendukung. Jadi gue banting setir, ketahuan gue sebagai penyusup. Nah, terlalu banyak duit juga, gue bingung mau dikemanain gitu ya kan. Nah, mending dikit aja. 1 bulan itu bisa dapat 10 juta, 15 juta udah cukup itu. Soalnya gue nggak pinter dalam mengelola keuangan. Maksudnya orang kan bingung bagaimana untuk bisa memanage keuangan supaya bisa hemat gitu. Kalau gue justru bingung gimana ngehabisinnya gitu. Apalagi gue di Aceh, tidak ada klub, tidak ada tidak ada tempat dugem gitu kan. Nggak ada apalagi, nggak ada tempat nonton, bioskop gitu, nggak ada. Mau naik kereta api juga nggak ada gitu. Jadi gue bingung mau habiskan uang kemana, saudara. Hah? Iya, belanjaan gue itu dalam 1 bulan paling habis itu 200, saudara. 200.000 itu udah cukup buat makan, buat dapur. 200.000 sebulan cukup gue untuk dapur. Ya kan? Iya, saudara. Apa ini? Channel Putri Dildo, subscribe-nya 1 juta, viewernya kalau live 28 biji. Aja gimana? Saya nggak paham itu. Ya. Indra dikira ditendang Syahid Pramudi nggak bisa cari. Kadang-kadang gitu, bang. Bukan ditendang, bukan. Kadang-kadang nggak bisa komen ya kan. Nah, itu memang terjadi error mungkin. Cocok sisanya kasih imigran duit lu. Gua kan imigran, gua kasih buat diri gua sendiri. Selain imigran gua juga yatim piatu. Nah, kalau lu banyak duit TJ, lebih baik sedekahkan ke orang yang lebih membutuhkan aja. Nah, itu nggak perlu gua bahas di sini. Gua itu sedekah nggak pernah gua pamer. Orang gimana mau gua pamer nggak pernah sedekah? Ya kan? Kan nggak perlu gua kontenin itu. Habis nyimeng nih, saya itu terakhir nyimeng waktu SMA, saudara. Setelah itu pernah sekali, itu pun di luar negeri. Nggak bisa lagi saya, langsung ngantuk. Nah, orang habis nyimeng itu matanya merah, biasanya ya. Ngantuk, mabuk nggak? Saya kalau nyimeng nggak pernah mabuk, cuma ngantuk. Nah, kalau di negeri kita kan say no to drug. Jadi kita katakan tidak untuk narkoba gitu. Nggak bisa itu. Walaupun ngedapatinnya bisa dengan berbagai macam cara, tapi gue nggak mau hal-hal seperti itu. Hai yang pala botak, hai yang pala botak, yang botak
kepala botak, ya botak nggak punya otak. Nggak semuanya ya, nanti baper juga yang botak-botak yang lain. Jangan, bukan kalian, maksudnya Fuad sesuai dengan judul kita. Kutiding lah hadimbet lah hembet, abot lah tiding lah hembet, abot lah tiding. Seperti bola maksudnya, kepalanya. Kutiding lah hadimbet, kutiding lah hadimbet, disambut. Bolanya disambut, disambut, bola disambut. Hai yang kepala botak, hai yang kepala botak, ya bangsat. Kepala botak, ya bangsat, kepala botak si Fuad. Wah, orang luar biasa, waliullah itu. Bisa ketemu dengan Nabi Khidir, bisa ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Orang-orang datang ke pondok dia itu, pondok entah apa itu, itu diperintah sama Nabi Khidir, saudara, sama Nabi Khidir alaihi salam. Insyaallah luar biasa orangnya, saudara. Bang Agus, jujur Rasulullah itu enggak boleh haplogrupnya selain daripada J1. Jujur Rasulullah itu J1, J2 bukan G. Gitu aja, bukan jujur Rasulullah, enggak pernah ngaku-ngaku, tapi lupa saya pernah ngaku. Itu kita berani tes DNA, udah tes DNA ternyata haplogrup kita walaupun kita tetap jujur Rasulullah. Kita dari jalur ibu. Dikira orang, ternyata nyetmo lagi boker. Hanya nyetmo lah yang bisa melihat nyetmo ketika boker. Hai monyet. Nonton live TJ sambil lihat monyet berak. Konsep awalnya nasab, diputer-puter, ujung-ujungnya lari ke politik pemilu, Bang. Memang sudah kubilang, rencana mereka sudah kubocorkan. Mereka memanfaatkan pembahasan nasab, bahkan membatalkan nasab Ba'alawi, tujuannya supaya orang-orang yang selama ini tidak percaya dengan Ba'alawi, tidak suka, mereka ladangnya diserobot, misalnya ladang pendawirannya diserobot, ya kan? Jadi memanfaatkan momen ini, orang itu dikumpulkan semua, orang-orang goblok itu, orang-orang pekok itu dikumpulkan semua jadi pendukung dia. Nah, sewaktu-waktu masanya sudah terkumpul, itu akan nyari dukungan dari partai politik misalnya, bisa mencalonkan diri buat nyalek, buat jadi bupati, wali kota. Udah gue kasih tahu itu. Itu tujuannya. Coba lihat. Hanya orang-orang pekok lah yang tiap malam tunjukkan aksi deklarasi sana, deklarasi sini. Orang seupil, saudara. Memang ke situ. Saya sudah jauh-jauh hari memprediksi hal itu. Bahkan teman-teman yang pernah membahas masalah nasab ini sempat saya telepon di awal-awal itu. Perhatikan komplotan Fuad Botak. Dan juga si Arya waktu itu. Ternyata si Arya dapat donatur. Dia kabur dari si Fuad. Si Fuad kan istilahnya ya kere lah gitu ya. Dibandingkan dengan donatur baru. Dia bukan bela Ba'alawi si Arya, bukan. Jadi dia dapat donatur gitu. Jadi buat apa komplotan si Fuad ini, dia gabung dengan komplotan si Fuad ini, saudara. Salam santun TIJ, salam buat teman-teman semuanya. Pasti TIJ bela Kori. Kalau Korinya bagus, juara dunia, ya pasti kita bela lah. Masa kita bela bangsat seperti Fuad? Ya kita bela Kori lah. Ya. Apalagi suaranya bagus, mengharumkan nama negeri kita misalnya di kancah internasional maupun nasional, saudara. Ya. Kita orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Jadi orang-orang yang bisa baca Al-Quran dengan makharijul huruf yang pas, yang pasti, suara bagus, digaungkan. Cinta kita sama Kori, saudara.
Menurut kamu Kori bagus-bagus. Namanya juga Kori. Baguslah. PJ takut live sama pakai. Oh, takut sekali. Namanya aja fulus. Kita baca ya. Kori itu nggak mesti Aceh, saudara. Di Yaman ada Kori, di Arab ada Kori, di Jawa ada Kori, banyak Kori. Juara-juara dunia banyak Kori. TJ selama ini lu cerita tentang sifat negatif Fuad. Apakah si Fuad sekarang sudah berubah? Belum. Makin negatif dia, makin parah dia. Ya. Kori gore bagus nggak bang? Bagus itu. Kori cupeke kori cupeke itu yang datang kemarin itu nyanyi kayak gitu, gue dengar. Yang sampai ke Aceh satu kapal, berapa kapal itu, banyak sekali itu. Kori cupeke live dengan Gus Rumel bang, insya Allah nanti suatu saat ya. Gus Rumel nanti kalau ada waktu jenengan kita live. Nah, saya nanya-nanya aja, nanti Gus Rumel jawab. Jangan buka kitab depan saya nggak tahu. Ada yang nanya lagi nih, TJ Wan, kapan lu berpelukan dengan si Fuad? TJ, kapan lu berpelukan dengan si Fuad? Ya kapan? Gua aja nggak tahu. Kapan? Nggak pernah gua bang. Bang TJ kok kurusan sekarang? Ya ampun, alhamdulillah kurus ya. Alhamdulillah saudara. Udah ada yang ngomong saya sudah kurusan saudara. Beneran nggak nih bang? Ikhlas nggak? Apa ngeleceh bang? Ngeledek? Beneran nggak? Gue kurusan. Tolong dong yang jujur. Insya Allah dibilang kurusan saudara. Beneran bang? Alhamdulillah saudara. Belum sebulan gue diet udah berhasil ya. Mungkin TJ kurus mikirin Kori cupeke saya nggak suka nge-gym bro. Nge-gym itu nggak bisa, orang tidak punya waktu seperti saya. Kadang nge-gym, kadang enggak, ya kan. Apalagi kita konsumsi apa itu suplemen, takut nanti melorot. Bang, kapan live bareng Limbat? Nggak mau dia sama gua. Terprovokasi dia waktu bahas pentololan pengoblokan dulu. Olahraga teratur sehat. Olahraga saya teratur insya Allah. Ini baru ngomong dikit aja udah keluar keringat nih saya ini. Nah, makanya yang berotot di tubuh saya cuma bibir. Olahraga bibir paling banyak nih. Nyerocos tiap malam ya kan. Coba lihat bibir saya kayak habis angkat barbel gitu ya. Sayyid Fuad upload grupnya. Oh. Debat sesama pencot nggak ada debat-debatnya lagi sekarang bro. Olahraga bareng istri pasti bang. Itu bukan olahraga bang, olah anak.
Tapi kalau dipikir-pikir, betul juga ya, itu olahraga. Itu yang sejatinya olahraga. Membangun jiwa dan raga yang baru. Betul itu. Makasih Bang. Nyucu dulu, sono lu TJ. Hahaha. Yang tukang nyucu kan si Fuad. Nyucu sana, nyucu sini, saya cucu. Itu bukan cucu. Mereka lah tukang cucu. Nyucu sana, nyucu sini. Nguasek. Cucu Mbak Putri gimana? Sekarang setiap minggu libur. Iya Bang, live. Enggak juga, udah berapa minggu terakhir ini gue nggak live malam minggu. Gue ngasih kesempatan buat anak gue teleponan gitu. Jadi jangan sampai gara-gara bahas yang lain, gara-gara bahas cucu, anak terbengkalai gitu. Bang, musim tanam di Aceh sekarang apa Bang? Jagung apa padi? Padi Bang, lagi ngolah tanah. Kalau ganja saya nggak tahu. Fuad itu kalau saya lihat, kok bibirnya kayak melambai. Itu halusinasi Udarino. Masa bibir melambai? Nggak nonton live debat presiden kah Bang? Nonton siaran ulang aja nanti. TJ, Uwan, jujur saya. Memang harus jujur Bang, nggak boleh bohong. Memang ngangenin orang Aceh. 3 tahun saya pernah bersahabat sama orang Aceh. Sahabat-sahabat saya kena tsunami. Ada TIJ penggantinya. Alhamdulillah saudara. Al-Fatihah untuk saudara abang. Untuk teman abang yang di Aceh ya. Banyak sekali yang terkena tsunami. Keluarga saya juga banyak yang kena tsunami saudara. Musim duren, oh ya siap, mantap tuh. Salah satu makanan favorit saya itu duren. Sekali makan nggak boleh sholat berjamaah. Takut nanti gitu ya. Apalagi ini Bang TJ mirip vokalis bumerang, nggak pakai vokalis bumerang aja. Bagi lawan-lawan saya kalau ngerosting saya jadi bumerang, makanya malas. Jadi gimana Bang? Gimana apanya Bang? Pro Ba'alawi apa Wali Songo Bang? Saya pro Ba'alawi dan juga Wali Songo. Kalau si Fuad siapa? Nah, jangan nanya seperti itu seolah-olah si Fuad itu bagian daripada Wali Songo. Bukan. Si Fuad, si Imad, si Ishak, si Pakih. Siapa lagi itu? Satu lagi itu. Si Padil. Bukan bagian daripada Wali Songo. Bukan mewakili Wali Songo. Bukan pejuang. Pecundang mereka semua. Ya, jadi jangan samakan mereka dengan Wali Songo ya ikhwan, salah besar itu. Masa ada keturunan Wali Songo kayak Fuad? Justru kita jadi memfitnah Wali Songo saudara. Bahas tesis gimana Bang? Udah nggak laku saudara, udah rungkat tesisnya, nggak laku lagi. Mau kayak gimana pun udah nggak laku. Bahas perkaretan lagi Bang, janganlah, suka kali aib orang, itu kan udah dibilang aib, itu urusan privasi dia lah. Gue cuman heran aja, kok pecinta otong karet jadi bahas nasab, itu penasaran aja gitu kan. Itu masalah pribadi dia. Takut remblong nggak Bang kalau sama si Fakih? Enggak. TJ, Wan, tujuan manusia yang paling utama hidup di dunia ini apa? Tujuan manusia hidup di dunia ini untuk hidup setelah mati. Bagaimana dia hidup di setelah mati? Sebenarnya kematian itu tidak ada saudara. Yang ada perpindahan alam. Ya, itu tujuan kita. Itu tujuan yang pasti itu. Kita mau atau tidak, memang kita akan dihadapkan dengan kondisi itu. Nah, seperti kita mencari kekayaan, belum tentu kita akan kaya. Mati, nggak dicari pun kita pasti akan mati, saudara. Cari mati nih orang, nggak perlu. Pasti akan mati. Begitu, saudara. Jadi tujuan daripada hidup ini apa?
Yang pertama, kita bisa menikmati sebelum mati. Ujungnya tetap ada mati kan? Nikmat pun ada mati di ujung. Menikmati, merasakan nikmat, setelah itu mati. Selalu kita diingatkan dengan mati. Menikmati dunia. Nikmat mati, nikmat mati, nikmat mati. Keras, nikmat, mati juga kan? Hidup seperti otong, kadang keras, kadang lembek, kadang mati. Gitu saudara. Framing-framing itu tidak laku lagi. Kejujuran langka, kebenaran diingkari, betul. TJ nggak berani live sama Mbak Dowi, nggak. Sama Mbak Dowi, sama Mbah Putri, nggak berani saya. Perbedaan Bahar dengan pejuang Palestina apa bang? Pejuang Palestina rata-rata hafid bang. Kalau Bahar kan bukan. Baca aja salah. Kalau karet kayaknya nggak apa nih. Ini apa lagi? Tujuan beribadah kepada Allah. Enggak. Itu bukan tujuan. Tujuan hidup kita bukan ibadah. Tapi itu adalah apa? Kewajiban. Nah, jangan salah-salah bang. Tujuan kita hidup di dunia bukan ibadah. Nah, ibadah itu kewajiban. Bukan tujuan, kewajiban. Kewajiban beribadah. Nah, itu saudara ya, jangan salah-salah, jangan kebalik-balik. Mohon maaf. Menurut saya seperti itu. Assalamualaikum. Penghuni warteg hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan bang. Atau jualan, selamat berdagang bang. Bang, nggak nyanyi sama Cowboy Junior lagi bang? Nggak. Pejuang Palestina nggak pakai lipstik, pakai yang perempuan. Abang sok tahu kan? Raja Wali Lampung hadir, salam buat rekan-rekan Raja Wali Lampung semuanya. Tujuan kita menikmati kue apem. Menikmati kue apem itu bukan tujuan bang. Bukan, itu bukan tujuan. Ya, itu keinginan. Ada juga yang kebutuhan. Satu udah kebutuhan. Misalnya 3, saya kebutuhan itu. 3 kue, 6 susu, 6 gelas susu udah cukup. Bikin muak, nah itu berarti Anda tidak bersabar gitu, gampang sekali muak. Jangan-jangan TJ ini wali, mantap, betul, saya wali, saya bukan wali kutub, saya wali YouTube, wali murid, dan juga wali nikah untuk adik saya. Lama nggak nganu, sekali nganu, nggak lah, yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Nah, nggak suka kali TJ bilang nganu, gue bilang yakni sekali ya kan, yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Ya, nganu. Oh, Fuad itu lampu taman, bukan. Kalau di Aceh itu lampu koima, itu bukan lampu taman ya. Nah, jadi kalau kita di Aceh orang-orang seperti itu disebut lampu koma. Lampu pakai koma. Nah, kalau ada orang Aceh di sini pasti ngakak. Kalau nggak ada ya udah lewatin aja. Nah, Bang Popon langsung ngakak dia.
Itu satu lagi Bang Fix itu, Aceh itu. Mana lagi ini? Habib King Chong Fong. Aneh sekali nama ini Aceh nih, ngakak dia. Banyak nih dari Aceh nih, ketahuan kalian kan. Oh, tuh ada lagi nih. Ada Rizka Aceh nih, ngakak dia. Aduh, TJ udah reken para double, iya. Bahas terong karet ngapain lah seperti itu pembahasan TJ melulu. Nanti melulunya marah. Masa suruh bahas otong karet melulu? Melulunya tersinggung nanti. Paicong bang, paicong. Bentar, gimana pendapat Bang TJ, guru ngaji yang cabul? Ada lagi berita di Jawa Barat. Bagaimana menurut abang itu? Saya nggak tahu mau jawab gimana. Oknum ya, oknum. Masa guru ngaji cabul? Berarti guru cabul dong, bukan guru ngaji. Bahas Bahar mau bubarin Coldplay. Udah bubar kan? Berhasil. Selamat buat Habibana Bahar bin Ali bin Sumit. Udah bubar Coldplay, udah bubar. Said Saidil Tangerang bang. Kalau udah Said ngapain Saidil lagi bang? Udah Saidil aja. Saidil vakum dari Wali Kutub. Enggak. Dia lagi sibuk nyolder handphone. Rohingya hadir nih bang. Siapa dong? Gimana sapa Rohingya ya? Gimana sapa? Bohat aca, bohat, Baijan. Kia khabar hai Baijan? Aya mein kharu tum sibaya siraja sirani jahan rakho. La nihi. Bohat aca. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya salam, masya Allah. Menurut TJ, apakah semua manusia pasti masuk surga? Semua manusia berasal dari surga. Yang mengotorinya orang tua atau dirinya sendiri. Jadi kalau semua orang pasti masuk surga, ngapain Allah menciptakan neraka, saudara? Berarti nganggur dong. Tidaklah ada yang sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berfungsi sesuai dengan kadarnya, saudara. Jenaka pantun jenaka, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Sejak elang jadi polisi, banyak ayam yang tertangkap. Sejak Fuad jadi cucu Nabi, banyak orang bejat ngaku juriat, saudara. Gitu pantun jenaka. Off dulu ngap, mau pulang. Sukses ngap, terima kasih ngap. Hati-hati di jalan ngap, fi amanillah ngap. Bang TJ, Wan, bahasa Acehnya bilang ke cewek Aceh, aku sayang kamu. Enggak tahu saya. Saya nggak pernah bilang kata-kata itu ke cewek Aceh.
Fuad mendatangkan pribumi asli saudara. Pribumi. Kita tanya yang mana pribumi, bingung. Kamilah pribumi. Siapa? Assalamualaikum Bang TJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu majelis Pak Fuad berkah guru sekumpul lah, sekarang diganti berkah Wali Songo Bang. Oh iya, tapi kan ngarang-ngarang. Pansos, orang tidak punya datuk sendiri, pansos ke datuk orang lain, saudara. Habis itu ngaku-ngaku, klaim. Sok-sokan bilang Bang Alawi suka ngeklaim datuk orang. Lah mereka siapa? Keturunan Wali Songo dari jalur mana? Haplogrupnya O, saudara. O, bulat seperti kepala botak si Fuad. Dari dulu Mojo Parit lawannya Hombreng. Oh iya, makanya gue kagak panjang-panjang bahas dia, udah. Memang bukan kelas gue ya. Maksudnya begini, bukan merendahkan dia, bukan. Gue ini sebagai laki-laki nggak mungkin lah ngebacotin perempuan di medsos mulu. Udah cukup lah dulu Umi Preman gitu. Udah trauma dia sampai sekarang kan, kasihan. Ya, nggak boleh, kalian nggak boleh. Itu perempuan. Kita harus hargai dan hormati. Berapa? Bukan hargai begitu. Ya. TJ, menurut prediksi lu, ke depan apakah Indonesia ini dijajah lagi? Sekarang aja lagi dijajah ekonominya, saudara. Ya? Hak-hak rakyat yang terkebiri, hak-hak rakyat yang dikorupsi. TJ bangsat, betul Bang. TJ lah orang paling bangsat di Asia Tenggara ini. Nggak ada yang lebih bangsat dari TJ, saudara. Mudah-mudahan di akhir daripada hidup TJ bisa mendapatkan husnul khatimah. Bukan husnul. Ya. Apa nih, Aceh biangnya korupsi ya Bang? Bukan biang juga, niru-niru di sana. Kan? Diajarin oleh yang di sana. Kalau enggak, mana tahu orang Aceh korupsi gimana? Diajarin. Bang TJ bilang ke teman gua Fuad bayarin hutangnya. Usulah masalah hutang piutang, datang aja ke rumah, jangan pengecut seperti Fuad. Datang aja ke rumah. Masa gua umumin? Nah, jenengan kalau punya hutang ya jangan di medsos, itu menjijikkan. YouTuber menjijikkan, bahas sesuatu itu yang tidak penting. Yang bagus itu ya seperti yang kami bahas, bahas nasab Mbak Lawi, bahas cucu-cucu Wali Songo, bahas tesis, bahas hasil tes DNA. Ya gitu, jangan bahas yang tidak penting. Kita ini sebagai pejuang, kita udah deklarasikan itu laskar sebelah, laskar nganu. Kita harus seperti itu, harus objektif. Objektif itu seperti apa? Objektif itu ya kita menyerang Balawi dan membela kita sendiri. Kita menolak imigran aman, kita nggak boleh pakai sorban, kita pakai belangkon. Kita harus seperti itu, nggak boleh rasis. Kita ini Nusantara ini kampung saya saja. Melayan itu bukan Nusantara. Alamak, cara ngomongnya mirip banget. Gue mirip-miripin lah. TJ nggak penting, ya nggak penting lah. TJ itu YouTuber receh, ngapain diladeni makin gundul kita. Lawang kita sekarang fokus Balawe, bahas nasab Balawe sebagai Yahudi Askenazi. Mereka blog grupnya G.
G itu bukan cucu Nabi. G itu adalah orang-orang dari Yahudi Askenazi. Yang betul itu kalau turunan Rasulullah itu ya haplogrupnya J1 seperti kita ngaku-ngaku jujur Rasulullah. Haplogrup kita walaupun tetap jujur Rasulullah. Orang Nusantara pribumi asli, bukan pendatang, bukan imigran. Lah wong Ali Songo juga bukan imigran kok. Kata mereka, cangkemmu. Pilpres, pilih siapa Bang TJ? Saya golput, saudara. Kalian pilih aja sesuka hati. Tapi presiden di Indonesia tahun 2024 yang akan dilantik adalah Prabowo Subianto. Siapapun pilihan kalian, tetap Prabowo yang akan jadi presiden. Lah si Puan marah, dukung Ganjar. Lah nggak apa-apa, jenengan mau dukung siapa yang terserah. Gue terang-terangan bilang. Siapapun pilihan kalian yang akan dilantik nanti Prabowo Subianto. Udah, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Pak Anies, gue juga bukan pendukung siapa? Pak Ganjar bukan. Wawahi. Ya. TJ modal dusta, jujur gini kau bilang dusta. Mana otakmu? Orang jujur sekali. Sekali-kali, jujur. Berkali-kali, dusta. Kalau Prabowo jadi presiden Indonesia, nasib Indonesia ke depan bagaimana? Woi, nasib Indonesia ke depan ya begini-begini aja. Bagaimana nasib Indonesia? Nah, punya Pak Baik tadi diambil 3 mau balik, tengok dulu ada kok ambil 3. Mereka itu putra-putra terbaik bangsa. Pilih mereka siapa yang kamu suka. Tadi punya doya ditengok ada 6, nah sita banyak. Mau ambil lagi. Bila sini. Iya, Anies menang, yang dilantik gemoy nanti ya. Itu pun kemarin yang viral itu dia nggak punya bahan itu, yang apa itu? Yang roasting Anies katanya. Ya komika itu, aduh parah dia menghina nama Muhammad, saudara. Untung gua nggak marah, nama gua ada Muhammadnya juga. Saya yang lebih terus. Waduh parah dia itu. Kalau mau roasting Pak Anies ngapain bilang seperti itu? Kalau Ani itu hot di film Roma, tambah es, jadi Anies baru adem. Gitu cara roastingnya. Gua ngajarin lu, nggak usah lu hina agama, nggak usah lu hina Rasulullah. Kalau untuk roasting orang gampang sekali, ya kan? Ini itu wajib. Kalau Ani baru hot, astagfirullah Ani, jangan mendekat Ani. Ani habis tenggelam di danau, Ani mendekat ke Roma. Masya Allah Ani, astagfirullah Ani, kamu basah Ani. Tiba Roma, pakai es biar nggak hot, jadi Anies adem. Penampakannya. Dia yang Wonosobo hadir. Salam buat teman-teman Wonosobo semuanya. Anies jadi presiden, gerombolan kadrun semakin ngelunjak. Daripada gerombolan botak jadi ngelunjak. Gua jadi serba salah sekarang ya kan. Kalau menang Pak Anies kira-kira TJ jadi buronan nggak ya? Buronan umat Islam. Iya kan? Oh enggak, gua kan kemarin nyusup. Kalau misalnya Pak Ganjar kan didukung sama si Fuad, karena Pak Ganjar itu katanya nggak didekati sama Habib, tapi Pak Ganjarnya yang deketin Habib gitu. Oh makin parah lah si Fuad ya kan. Tapi setahu gua si Fuad nggak dikenal sama Pak Ganjar. Ya kemarin itu gua telepon Pak Ganjar nanya kenal nggak sama gerombolan Fuad, enggak katanya.
Lah orang Pak Ganjar Haji. tetangga gua. Macam itu. Ya nggak kenal lah sama Fuad, nggak pernah nonton YouTube. Kenapa kamu boleh tahu misalnya situ tuh? Tengok Ya. Hmm. Nah. Tapi kalau Pak Prabowo menang Ya, ya dulu situ. setidaknya Iya. tunjangan TJ naik lah. Ya. Tapi gua nggak bisa milih, saudara, nggak bisa milih presiden karena gua golput gitu ya. Walaupun kulit gua hitam, tapi golongannya golongan putih, saudara. Nah, Di mana aja dua orang. Nanti dia mau pergi laundry itu punya baju baru apa semua dilapis semua. Ayo duduk sini satu orang. Kamu tak ada tanda kaki. Udah. itu kemarin dikasih singkatan Anies Muhaimin jadi Amin ya. Orang kita kan kalau Amin, kalau lagi doa kan Amin. Kalau lagi nyoblos kayaknya nggak ngucapin Amin. Nggak mau ngucapin Amin. Kayaknya ya. Apalagi di Aceh. Wow. Di Aceh pasti menang Anies. Gua udah petakan di Aceh menang Anies. Itu kejar-kejaran Prabowo sama Anies tuh di Aceh. Tapi menang Anies. Prediksi gua menang Anies di Aceh. Itu di Aceh ya. Itu di Lantik. Gue yakin Prabowo, saudara. Pilih Ganjar biar kita minum. Nggak boleh seperti itu, saudara. Kita minum tuak atau tidak ada urusan dengan presiden, saudara. Presiden suka nonton film porno nggak akan berpengaruh ke kita. Mau Anies presiden yang suka nonton film porno tetap nonton. Gitu. Ya. Tetap jaga netralitas, saudara. Jaga pemilu jadi kondusif, enak gitu. Nah, jangan sampai cerai binimu gara-gara beda pilihan, nggak boleh. Ya. Jawa Tengah menang Anies. Belum pemilu, belum. Prediksi aja. Bilang prediksi gitu. Nah, cuman gue agak sedikit agak sedikit ragu kalau ada presiden bukan orang Jawa menang gitu. Tapi entah tahun ini nggak tahu kita. Tapi gue yakin yang menang Prabowo gitu. Nah, menurut analisa gue gitu. Karena pemilih orang Jawa ini banyak kan, belum tentu semua orang Jawa akan memilih orang Jawa juga kan gitu. Nah, tapi kalau prediksi gue ya presiden yang calonnya bukan orang Jawa, gue kurang ini. Nah, kalau berbicara sistem bang, memang sistem. Siapapun yang di sana ya sama aja, nggak akan beda jauh. Gitu. Misalnya Pak Anies menang, belum bisa juga melegalkan yang namanya HTI, nggak bisa. LGBT pilih Prabowo, belum tentu juga, ada juga LGBT yang pilih Pak Anies. Emang ente punya data LGBT siapa aja? Itu penyakit masyarakat. Masyarakat merdeka bebas memilih, betul sekali. Cocok bahas antum jadi RW. Di sini nggak ada RW, nggak ada RT bang di Aceh. Mohon maaf. Nah, di sini yang ada dusun sama mukim ya. Kalau RW, RT nggak ada di sini. Kelurahan mungkin nggak ada juga. Kelurahan nggak ada. Dulu di zaman Pak Harto itu bisa dihitung yang ada kelurahan di setiap kabupaten kota, saudara. Gitu. Jangan mau diatur sama Bang Alawi dan Pugat. Ya kita bukan orang yang bisa diatur oleh siapapun, saudara. Makanya kita merdeka. Hari ini kita nggak teriak-teriak. Oh di Aceh ini ada budak Habib,
Aceh diperbudak oleh Habib, ini gimana ngelawan Habib? Nggak ada, karena memang nggak mau dari awal kita diperbudak. Yang herannya gua, si Fuad ini ngaku-ngaku kalau Habib itu adalah dalam sejarah ya, ada oknum Habib yang jadi antek Belanda, dia klaim semua Habib itu antek Belanda. Heran gua kenapa datuk-datuk si Fuad tidak mengusir mereka dulu pasca kemerdekaan, ketika ada nasionalisasi gitu, kenapa nggak diusir gitu? Kok malah mereka sekarang gitu merasa diperbudak? Kenapa kalian mau jadi budak? Kami tidak pernah mau jadi budak Habib. Budak siapapun kami nggak mau. Karena Rasulullah itu membebaskan perbudakan dulu. Jadi kita nggak mau diperbudak. Ya, apalagi ya oleh orang yang tidak jelas. Sekarang kok kalian malah merasa bahwa penduduk masyarakat ataupun umat kalian itu diperbudak oleh Ba'alawi. Salah masyarakat kalian sendiri. Nah, dikit-dikit nggak tahu apa-apa akhirnya hancurlah. Kami di sini coba main-main ke Aceh, ada nggak diperbudak oleh Habib? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Gua aja kagak dipersekusi, saudara. Cuma dilaporkan polisi, bukan dipersekusi. Kalian sendiri itu, salah kalian sendiri. Bib. Nih Bib, nggak ada apa-apa. Saya cuma punya nih satu amplop sama beras ini. Akhirnya itu memicu orang lain. Ya sudahlah, jadi Habib aja enak. Disemangatin sama orang, dikasih uang, dikasih amplop, dikasih beras, dikasih ini. Kita biasa aja yuk makan bareng yuk. Oh dia bekerja, kasih bayaran dia. Oh dia ceramah, dia nggak butuh uang, kita yang undang, kasihlah untuk transport dia. Nggak usah lebih-lebihan. Itulah gampang kagum, gampang terkesima, salah cara kita menjamu tamu, akhirnya kebablasan, saudara. Makanya biasa aja. Orang itu bisa seperti itu ya karena kita. Nah, sekarang teriak-teriak, kami ini diperbudak sama Ba'alawi, sama Habib. Ya salah kalian sendiri. Ngapain memperbudak diri di hadapan orang? Ngapain kasih kepala di ke kaki orang? Kenapa dia berani seperti itu? Karena kalian membuka peluang untuk seperti itu. Gua cium tangan kalau ketemu orang tua. Sepuh, ketemu sepuh. Apa ada hantam dulu. Udah gitu. Orang tua gua, sama orang-orang yang udah tua, sama ulama. Gua nggak peduli dia Habib, dia bukan kalau ulama. Kalau di sini rata-rata ditarik, nggak dibolehin. Pas kita mau narik tangan buat cium, tarik sama dia. Apalagi gua, entah karena mulut gua hitam legam kayak gini, entah kenapa, gua nggak tahu. Pokoknya kalau gua mau cium tangan ditarik. Ini ada acara jumpa sama ulama nih, pingin ketemu sama ulama nih, pas gua mau cium tangan ditarik. Mungkin karena bibir gua hitam atau karena gigi gua yang tonggos ini, pikir mau gigit gitu kan. Itu saudara. Tahu dia kena bawa hidupkan durinya. TJ seperti hakim nyalahin orang lain akibat doktrin. Kira-kira yang gua salahin siapa ya? Emang hakim kerjanya nyalahin orang ya? Bukan. Hakim itu tugasnya mengadili, bukan nyalahin. Nah, yang nyalahin orang itu namanya jaksa penuntut. Aduh, gimana wawasanmu bro? Apa nih? Tetap istiqomah, komando Kiai Imad, Gus Fuad Pleret, lurus. TJ mulai menyimpang. Menyimpang dari kesesatan itu bukan menyimpang namanya, tapi hijrah, saudara. Meninggalkan ketololan, kegoblokan, kejahatan itu namanya bukan menyimpang, bukan berkhianat, saudara. Tetapi taubat. Tuh, gua kasih tahu sama ente.
Istiqomah apanya? Tesis apanya? Perjuangan apa? Merungkatkan nasabah Alawi. Tiap hari kerjanya ngedebrus saja di depan umum. Hasil kagak ada, deklarasi sana, deklarasi sini, bahas nasab ini, bahas nasab itu, sesama kawan sendiri. Ngancam Mbak Alawi pakai mandau aja gondrong, masa lu botak. Kapan ke Jawa bang? Insya Allah ta'ala bang ya. Jika ada umur, ada kesempatan, insya Allah. Kita sambung di lain hari. Al-Fatihah. Dari 1.700 penonton jadi 334 penonton. Alhamdulillah, Tuhan memang bisa membalikkan hati manusia. Apakah itu akan berpengaruh dalam hidup kita, saudara? Apakah saya harus galau? Oh, nggak ada banyak lagi yang nonton channel saya, terus saya harus jilat si Fuad, harus jilat siapa misalnya? Nggak perlu saya, saudara. Di saat penonton lagi rame, banting setir. Jangan bahagia, jangan senang ketika Anda disanjung-sanjung banyak orang. Itu akan menjadi malapetaka suatu saat dalam kehidupan Anda. Nah, channel gua nggak ada yang nonton pun tetap gua live kalau gua mau live gitu ya. TIJ sudah terendus oleh Gus Fuad bahwa TIJ Wahabi. Emang dia anjing suka ngendus? Kan kalian sendiri gua bilang ngendus, TIJ kayak anjing ya bisa ngendus ya. Memang dia anjing bisa ngendus? Hah? Orang pilek nggak bisa ngendus. Hah? Wedus itu, bukan ngendus, bukan nggus. Wedus. TIJ Wahabi. Nggak nanggung-nanggung, PKI aja sekalian. Ini bang orang kampung ini pernah bilang gua PKI ini. Nggak marah gua sama dia. $300 ini hasil eliminasi penonton yang loyal, saudara. Bukan yang loyal, yang tolol. Memang harus dieliminasi. Nah, setiap gua live kalau ada penonton 2.000, 1.700, Masya Allah TIJ pejuang NKRI, Masya Allah TIJ mencintai Wali Songo, Masya Allah TIJ pejuang sejati. Muak gua dengan seperti itu. Kenapa? Yang gua lihat ya muka-muka si Fuad. Kesannya kayak gua anak buah si Fuad, kesannya gua kayak ngikut si Fuad gitu ya kan. Udah, tesis si Imad udah rungkat. Primata teriak pribumi. Tuh. Prihatin gua. Presiden Jawa mulu, kapan mau maju Indonesia? Salah sendiri beranaknya dikit-dikit. Coba beranak banyak-banyak biar memilih presiden dari sukumu sendiri, kawan. Kalau gua gampang aja jawabnya. Penduduk suku Jawa itu banyak sekali tersebar seluruh pelosok Nusantara, saudara. Ya. Kalau mau dari sukumu, perbanyak keturunan. Orang Jawa ini ramai sekali nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Duta. Selamat malam. Seumur hidup saya belum pernah cium tangan Habib, tapi cintaku tetap luar biasa. Tergantung Habibnya juga. Kalau Habibnya nggak bisa menunjukkan rasa cinta, hormat, adab terhadap kita, ya gua nggak hormat juga. Bukan karena Habib terus gua mau jadi diperlakukan semena-mena oleh dia. La, ikhwan, la. Ya kan? Kalau berani nyenggol gua pakai tangan, gua senggol dia pakai kaki gitu. Tapi kalau urusan cinta lain. Tidak semua orang, tidak semua dari satu suku kita harus cinta, tapi semuanya.
Tidak satu dua orang. Satu dua orang itu yang kita cintai seperti apa sih? Kan nggak semuanya juga kita cinta. Tapi kalau kita diharuskan untuk mencintai semuanya. Nah, tapi ada juga yang dipilih-pilih. Nah, masa semua orang kita cinta? Nafsu kali. Ayo, Bos. Ayo, Bro. Paham nggak maksud saya? Saya aja nggak paham. TJ setuju dengan Ki Imat, hanya saja TJ iri dengan Gus Fuad. Enggak, gua nggak ada yang perlu gua irikan dari si botak Fuad. Kalau memang gua iri karena dia botak, tinggal gua cukur aja. Dia yang iri sama gua karena gua gondrong. Coba suruh gondrong, bisa nggak dia kalau nggak pakai wig? Nah, jadi TJ ini bukan irian, bukan orang yang irian. TJ ini orang Aceh, bukan irian. Nah, tidak ada iri dengki sama saya, tidak ada. Nah, saya nggak model seperti itu. Ketika Bang Alawi dipuja-puji sebagai cucu Nabi, saya iri. Kemudian saya ngaku juga sebagai cucu Nabi. Kemudian saya buat cerita, Bang Alawi itu bukan cucu Nabi. Yang cucu Nabi itu haplogrupnya J1. Lah kita tes DNA, habis tes DNA haplogrupnya O. Walaupun O kita tetap cucu Nabi. Nah itu gua nggak kemakan tuh. Walaupun O tetap cucu Nabi. Apa yang gua irikan dari kalian? Apa? Hah? Apa? Contoh apa? Ketampanan kalian? Apa? Ketenaran kalian? Tenar karena bodoh? Apa yang gua irikan dari kalian? Kalian iri sama TJ. Itu baru betul. Kita bukan orang terjajah. Dari datuk kami pun bukan bangsa terjajah, saudara. Apa yang kami iri dari orang terjajah? Itu nggak masuk, saudara. TJ tidak istiqomah, harusnya kawal tesis Ki Imat. Istiqomah itu dalam kebenaran. Tapi orang yang istiqomah dalam kesesatan itu namanya bukan istiqomah, tetapi jauh dari yang namanya hidayah. Gimana sih ente? Istiqomah itu untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kejujuran. Masa istiqomah dalam kesesatan? Saya istiqomah jadi maling, Bang. Saya istiqomah jadi pengasong nasab, Bang. Saya mau salah mau enggak, saya cinta sama dia, saya bela dia. Salah katakan salah, benar katakan benar. Oh di mana salahnya? Udah halu. Tapi kan dalam hadis ada hadis sahih tentang masalah mimpi. Kok abang nggak percaya mimpi? Saya bukan nggak percaya mimpi bahwa kita bisa ketemu dengan Nabi atau tidak, bukan. Saya nggak percaya sama komplotan si Fuad. Kenapa saya nggak percaya? Karena saya tahu mereka. Dari mana ente tahu? Kan saya nyusup, kata Fuad. Nah, bicaralah sesuka hatimu. Ya iyalah, ente larang pun gua kagak mau denger. Apalagi ente nyuruh, jangan disuruh-suruh. Inilah aku. Hah? Si komah kok dalam kesesatan. Mengajak orang rasis, mengajak orang membenci suatu klan, suatu suku, suatu kaum. Ngaku NKRI, masa NKRI kayak gitu? Ngaku Pancasilais, masa Pancasilais begitu? Berarti TJ dulu orang sesat dan menukar munkar serta fasik. Betul. Tapi ada tapinya. TJ di situ kepentingan menyusup, kata si Fuad. Seorang penyusup yang berpura-pura jahat untuk mengintai penjahat, itu tidak bisa diklaim sebagai penjahat. Justru dia menyusup ke sana supaya kejahatan yang dia susupi itu dia tahu, sehingga bisa dibeberkan. Jadi dia mengemban tuh. Misalnya nih, ada TNI nyusup ke kawanan KKB, tapi dia kan bukan KKB. Paham nggak? TNI tiba-tiba ditugaskan untuk nyusup ke markas KKB. Dia bergabung dengan KKB, dia bersahabat dengan KKB. Apakah dia bisa dikatakan KKB? Bukan, dia penyusup. Paham?
Paham. Ya. Apalagi nih, TIJ lebih berwibawa pakai tutup kepala daripada pakai topi koboi. Saya nggak mau berwibawa karena topi, Bang. Nah, bicaralah sepuasnya sampai nggak ada lagi yang mendengar. Apalah abang ini. Coba lihat kiai-kiai komplotan si Fuad. Semua orang bisa masuk Islam. Semua orang bisa masuk surga katanya. Berarti nggak ada orang yang masuk neraka kalau semua orang bisa masuk surga. Coba dengar. Nah, udah bingung linglung dia. Nah, kalau berbicara ajaran kita ya agama kita paling benar. Ajaran kita paling benar. Ya, di dalam konteks Islam. Islam merupakan agama yang paling sempurna. Non-muslim juga bisa masuk surga. Begini begitu. Ya, kalau dia ngucap 2 kalimat syahadat berarti bukan non-muslim lagi. Udah muslim dia. Muslim aja belum tentu masuk surga. Hah? Kita yang muslim aja belum tentu masuk surga. Ada jaminan kalian bisa masuk surga? Aneh-aneh ajaran mereka. Nah, itu gua nggak cocok itu. Nah. Oh, tapi Bang, menurut keyakinan agama lain mereka juga masuk surga. Itu urusan agama lain, bukan urusan kita. Kamu berbicara kapasitasmu sebagai apa? Kamu berbicara kapasitasmu sebagai kiai, sebagai ulama. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai biksu. Nah. Coba kalian simak ceramah mereka, aduh ngawur. Apalagi si Fuad, coba dong Fuad, spill dong baca kitabnya, spill dong baca Al-Qurannya. Apalagi nih TIJ Yahudi Wahabi. Udah kagak paham gua Yahudi Wahabi seperti apa. Jamar. Bro, Wahabi itu orang Islam. Ya, orang Islam. Kalau Yahudi itu ya Yahudi, agama Yahudi. Kitabnya, kitab sucinya Toreh, Taurat. Di kuburan non-muslim pun ada yang masuk surga. Saya belum sempat intimidasi. Pokoknya begitulah. Belum sempat intervensi apalah namanya. Pakai istilah pula gua nih, lupa gua. Investigasi, saudara. Aduh, sukseskan. Habib Halu tertawa bahagia. Lah, itu yang iri. Kalau ngelihat orang lain tertawa, kenapa kalian marah? Kita nggak boleh seperti itu. Bersedih ketika melihat orang lain tertawa. Tertawa ketika melihat orang lain bersedih. Itu nggak boleh. Itu penyakit hati. Banggalah. Apalagi ada TIJ sekarang. Untuk para habaib semuanya. Antum tenang saja, Bib. Tenang saja, sudah ada TIJ di sini, Bib. Loh, orang syahadat. Gimana nih? Mana ada kumpulan primata di Mana ada kumpulan primata di mimpi Nabi? Nggak ada sejarah. Halu. Tolong dong spill hasil tes DNA Fuad. Gue ragu kalau dia keturunan Adam. Tolong dong. Apa nih Bang Firmansyah? Bang, si Fuad suruh ke Turki, suruh tanam rambut. Saya nggak suka memerintah orang, Bang. Ngapain disuruh sama dia?
Jauh-jauh suruh ke Turki, suruh ke Aceh aja nggak berani dia. Kalau kata Kiai Imad Haplu Grup O itu Brawijaya katanya. Oh, kalau kata si Sugeng Haplu Grup O itu sama seperti Haplu Grup orang Cina, orang Jepang, orang Korea kata dia. Kalau kata si Fuad, walaupun Haplu Grup O, yang penting keturunan Rasulullah. Masya Allah, Fuad. Yang penting lancar ngap, sesuai pesanan BIP. Lu pikir gue komplotan Fuad yang pakai pesanan-pesanan kayak gitu? Gue pernah di grup mereka itu, gue pernah jadi pesanan mereka, nggak mau gue. Satu pun pesanan mereka nggak terima gue. Tolong dong bahas ini, kalau para habaib ini ditunggangi oleh yang namanya Freemason katanya. Gue nggak mau. Itu kan komplotan Fuad yang sering mesan-mesan kayak gitu. Makanya sekarang kalian jadi curiga seolah-olah TJ dipesan oleh Habib. Nggak ada. Mereka gampang sekali pesanan dari Nabi lah, pesanan dari Rasulullah, pesanan dari Nabi Khidir. Kita bukan orang-orang yang bisa dipesan-pesan kayak gitu, ya. Kita bukan bangsa yang gampang dijajah orang, yang disuruh-suruh orang. Enggak. Nah, kalau nggak bener ya udah, kalau bener bahas bener, kalau nggak bener ya nggak peduli siapa dia. Komplotan si Fuad yang begitu. Udah. Pribumi asli itu genderuwo, demit, wewe gombel, kuntilanak, buto ijo, kolor ijo, Nyai Roro Kidul. Itu pribumi asli. Saya keturunan pribumi asli, ya keturunan mereka, keturunan demit. Mana lagi pribumi asli? Indonesia sudah jadi bangsa Indonesia, nggak lagi ngomong soal pribumi-pribumian. Nah. Salah bang, Gus Arya keluar dari tesis gara-gara dapat hidayah katanya di live. Kan katanya. Datanya dong, dia dapat itu, dapat donatur. Oh, kalau katanya si Fuad juga katanya. Saya itu loh keturunan Zuriyah juga saya. Zuriyah juga ada video sama saya. Zuriyah saya. Terus apa lagi kata si Fakih? Kalau misalnya Imaduddin itu adalah Al-Hasani, saudara. Al-Hasani. Ingat, Haplo Group juga mewarisi bentuk tubuh. Walaupun tidak 100%. Memang nasab itu darah, bukan wajah. Nah, masa orang negro nasabnya si Pit, saudara. Turunan negro si Pit. Turunan kan bang, tapi si Pit, kulit putih si Pit. Nah, patut dipertanyakan leluhurnya kan. Nah, itu saudara. Ya, nasab itu mewarisi walaupun sedikit, dia mewarisi wajah, mewarisi, ya walaupun nggak di wajah, di yang lain mewarisi, itu, ya, paham nggak? Paham. Misalnya bentuk wajahnya nggak seperti Arab misalnya, ini kita bahas itu. Nah, setidaknya ada bagian-bagian tertentu yang agak-agak mirip gitu. Nah, bayangkan suaminya negro, ibunya negro, anaknya sipit putih. Itu patut dicurigai, apakah ada jendela yang tidak terkunci?
Betul lah. Gitu, saudara. Oh, tapi kan itu udah percampuran jauh, Bang. Kalau percampuran jauh ya ada. Sekilas ada. Misalnya keturunan dari si Fulan, dia nggak mirip secara fisik mungkin, tapi cara dia agak mirip, cara jalannya, gitu ya. Tuh. Karakternya ada, misalnya. Ini dikaretin, Bang, nggak mau saya. Udahlah, udah cukup. Mewarisi akhlak-akhlak itu kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bro. Akhlak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ilmu, dan segala macam. Ada juga orang kita lihat tidak berakhlak di media sosial, tapi kalau ketemu langsung orangnya, waduh. Contoh misal contoh buat umpama ibarat nih. Kalian lihat TJ ngomongnya kayak sampah nih di publik nih. Kalau ketemu langsung sama TJ belum tentu kayak gini. Bisa jadi lebih parah dari ini. Gitu. Contoh. Pas lihat OTJ kurang ajar sekali, nggak enak ngomong sama dia gitu. Orangnya berantakan, ngomong ugal-ugalan gitu ya. Gayanya semeraut. Pas ketemu sama TJ, rambut abang asli. Asli lah, masa palsu. TJ kalau misalnya aku roasting kamu nanti gimana? Silakan, monggo. Boleh ya? Oke, boleh. Nah, kan gitu, bisa jadi begitu. Contohnya ada lagi yang nunjuk-nunjuk mandau depan publik. Kalau dia kasih dia mandau satu, kita satu, ajak belum tentu mau dia. Cuman di medsos aja gitu, yang bawa golok, bawa pedang, pas kita ajak perang belum tentu mau. Nah, begitu saudara. Paham ya? Paham. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah menemani TJ live ya kan. Baik kalian yang mencintaiku ataupun yang membenciku, kalian adalah saudaraku, baik seiman seagama ataupun sebangsa di setanah air. Nah, jadi tidak ada pemaksaan di sini. Oh kalian harus nonton TJ yang paling benar, enggak? Saya pun salah. Banyak salah saya. Apalagi bahas-bahas masalah karet itu nggak boleh. Nah, ya kenapa TJ mengingkari padahal nggak boleh? Khilaf, saudara. Ya sudah khilaf, nggak usah banyak-banyak. Sekali bahas 2 kali udah cukup. Khilaf. Ya, mohon maaf Mbak Putri Mojo Pahit ya. Maaf, khilaf. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ada yang komen, bentar. Panjang ini. Omongan kebenaran apa? Emang lu tahu paling benar? Barusan udah gua jelasin. Kemarin omong apa, sekarang omong apa. Ya nggak mungkin lah gua ngomong yang kemarin hari ini juga omongan kemarin gua bahas. Kan kalian juga bilang itu aja yang ngomongin sama TJ. Sekali ngomong yang lain dong. Kan nggak mungkin itu aja. Sedangkan waktu bayi kita nggak tumbuh jembut, setelah dewasa kita tumbuh jembut. Masa kamu, kok kamu berubah? Dulu nggak jembutan, sekarang kok jembutan. Nah, namanya juga manusia baru, berubah-ubah. Ya kan? Iya, hari ini muda, besok tua. Nggak besok juga sih. Beberapa tahun ke depan jadi tua. Masa nggak berubah-berubah? Hari ini hidup, besok jadi mayat. Saudara, berubah. Marah kamu dengan perubahan atas dirimu? Enggak, TJ. Kalau enggak, ngapain kau ngurus perubahan atas diri orang lain? Oke? Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganu. Nganu.